naik. Ada masa persiapan gitu kayaknya. Ada bukan ya, nggak kaget. Ya wis lah. Oke. Baik, kita buka dulu ya Pak Ronidin, Pak Osa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Sahabat Mas Kubin, sahabat OSAN Partner, sahabat inspirasi kebaikan, sahabat seperjalanan dalam kebaikan menuju surga insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, karena atas izin Allah lah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama membicarakan ya kehidupan itu pastinya tidak pernah lepas dari penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan membicarakan kehidupan kita juga insya Allah menjadi wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersyukur dan beribadah kepadanya sesuai dengan yang telah Allah perintahkan. Salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, kita malam ini bertemu lagi di acara rutin Selasa malam, alhamdulillah bersama saya Muhammad Azam Supriyanto dan sahabat saya Osa Krisna Setiawan. Di acara Osa and Partner Podcast ya, warung kopi, ngobrolnya warung kopi jadi nggak formal, kadang materinya agak liar gitu. Oke, malam hari ini ada yang spesial nih Pak Osa. Iya. Nah, kita kedatangan tamu. Biasanya kita berdua, kalau OSAN Partner kita biasanya berdua saja, ngobrolin dari mulai Ukraina sampai dengan Amerika. Malam ini spesial karena kita kedatangan tamu Bapak Ronidin Dani Wijaya. Dan salah satu materi yang kita akan bahas agak spesifik, yaitu mengenai pensiun. Gitu. Tapi tetap tidak mengubah format podcastnya. Kita warung kopi, ngobrol warung kopi seputar dunia pensiun. Gitu. Nah, monggo Pak Osa, mungkin ada pengantar seluk-beluk dunia pensiun yang mungkin akan kita bedah bersama, kita obrolin bersama dengan Pak Ronidin. Atau boleh dong? Mas Supri. Ya. Langsung aja, saya makan tim penimpal doang. Baik. Berarti selanjutnya saya serahkan dulu kepada Pak Ronidin untuk memperkenalkan dirinya. Biar clear. Monggo silakan Pak Ronidin. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sahabat, teman-teman seperjalanan, alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir pada acaranya Pak Supri, Pak Osa di malam hari ini. Tema malam hari ini yang saya terima dari Pak Supri, mempersiapkan masa pensiun yang sehat dan bahagia. Itu kira-kira temanya. Betul ya, Pak Supri ya? Ya. Artinya audiens yang datang karena undangannya temanya itu artinya mereka-mereka yang akan pensiun. Baik itu 10 tahun atau 5 tahun menjelang pensiun. Tapi kalaupun yang datang sudah pensiun nggak ada masalah. Oke. Ya kan? Jadi paling tidak sesuai dengan tema kita bicaranya kan persiapan masa pensiun. Walaupun ada juga yang sudah pensiun dini kan, kayak Pak Supri, mungkin Pak Osa, para entrepreneur itu kan mereka udah pensiun dini.
Paus ada dari dia sejak berani awal. ngambil Oh, decisi. emang nggak pernah pensiun, Pak. Nah, Terbalik itu tuh, Pak. keren berarti, karena dia udah ambil posisi, udah I'm the owner, I'm the manager, udah keren itu. Baik, jadi kebetulan saya ngalamin perjalanan itu, Pak. Saya karyawan di sebuah perusahaan BUMN gitu, 34 tahun lebih saya di sana. Nah, itu kan luar biasa, Pak Osan yang ngalamin, Pak Supring yang ngalamin. Jadi saya punya pengalaman berbeda nih. Yaelah. Keren itu, Pak, keren. Iya, keren, alhamdulillah. Walaupun buat anak-anak sekarang jadi ngelihatnya aneh. Bisa ya, betah ya. Itu ada juga yang bilang keren, ada yang bilang, wah ini nggak salah nih. Kayaknya kayak katak dalam tempurung nih, sementara kita udah kemana-mana gitu kan. Beberapa perusahaan gonta-ganti gitu kan. Saya cuma di satu perusahaan gitu, setia banget gitu kan. Emang berapa sih bayarannya gitu kan. Nah itu kan banyak hal kan. Tinggal dari sudut mana kita ngelihat. Baik. Yang saya alamin, saya sharing pengalaman dulu terkait dengan judul. Memang sebagai karyawan itu ya ada plusnya lah, walaupun ada juga minusnya pasti. Artinya saya besar di sana, saya tumbuh di sana, saya mendapatkan banyak hal yang saya pelajari di tempat saya bekerja. Tadi berkembang karena training, kemudian karena di sana ada juga teman-teman perjalanan di sana, teman-teman bekerja. Rutinitas pagi berangkat, pulang malam gitu kan, waktu habis di jalan. Bayangin saya di rumahnya di Cibubur, kerjanya di Cengkareng. Itu pagi habis subuh jam 5:30 saya harus standby nungguin bus, nongkrong di depan Junction itu, Cibubur Junction. Kemudian teman-teman yang di Cibubur pada merapat ke sana kan. Jam 5:30, jam 6 kurang seperempat bus datang, kita berangkat. Dia nongkrong itu 15 menit. Kadang-kadang karena macet bisa jadi jam 6 datangnya tuh bus kan. Itu bisnya dari mana, Pak? Hah? Dari pool, bisnya dari mana, Pak? Busnya dari Cilengsi. Oh, Cilengsi. Lebih pagi lagi mereka ya? Hah? Lebih pagi lagi ya, Pak? Lebih pagi lagi. Kalau yang Cilengsi sana kan berarti Cilengsi, kemudian tepatnya ya Pak SBY sana kan lebih pagi lagi. Seru itu. Jam 5 dia udah nongkrong gitu kan. Bayangin. Tiap hari tuh? Tiap hari? Dan itu tiap hari, Pak. Tiap hari every day. Yes. Itu buat pegawai kantor. Kebetulan saya sebelum itu, saya kan 10 tahun di kantor. Tapi sebelum itu kan saya sebagai kru kan. Kru lain lagi, jamnya nggak jelas. Kadang-kadang tugas malam, kadang-kadang siang. Tapi ini saya cerita sebagai orang kantor lah, secara umum. Pulang dari sana kantor jam 4:30. 4:30 coba. Naik bus lagi tuh kita, naik bus. Itu ada berapa titik? 30 titik lah. Bekasi, Bogor, Cibubur, di kota. Itu ada 30 bus tuh yang nganterin karyawan pada pulang-pulang sore. Ketemu macet lah, sampai rumah ada yang jam 7, setengah 7. Saya sempat sampai rumah jam 12 malam, Pak. Tuh, seru kan? Itu yang saya juga ada pengalaman tuh, Pak. Istri saya kan karyawan gitu. Jemput kalau lagi ada macet apa demo atau apa itu sampai jam 12 malam pernah juga tuh. Iya bener. Udah hujan, macet gitu kan. Sampai kita tuh bus tuh masuk ke restoran Padang dulu kan, makan dulu kan. Udah lapar, Pak. Jadi akhirnya itu pengalaman-pengalaman kita tuh. Itu ini sebagai karyawan gitu kan. Ini nimpalin dikit, Pak. Itu kalau sampai malam gitu sholat maghribnya gimana, Pak? Nah itu kita merapat dulu kan. Merapat dulu. Merapat ke masjid, kemudian di situ juga makan. Habis itu kita ke sebelah makan di situ kan. Udah gitu berangkat lagi gitu kan, jalan lagi. Karena banjir jalan yang mau kita lalui, balik lagi gitu kan, macet. Itu saya ngalamin 3 kali, Pak. Pulang jam 12 malam, jam 12:30. Besoknya harus udah standby lagi jam 6. Besoknya harus berangkat lagi. Wow. Seru kan? Seru. Cuman besoknya saya nggak ikut bus. Saya besoknya agak siangan, karena apa? Saya naik Damri. Cibubur kan ada Damri. Nah, karena kalau saya ngubur pagi, wah enggak lah, saya siangan aja. Jam 9 gitu saya start, ngubur sampai sana jam 11, jam 10. Kita punya alasan kan, ini gitu, kecuali penting banget kan. Tapi buat mereka yang nggak ada pilihan, mau nggak mau nunggu bus lagi. Nah, bayangin tuh, Pak, dengan rutinitas seperti itu kan. Jadi menarik memang sebagai karyawan. Teman kadang-kadang juga, nah begitu dia menghadapi masa pensiun,
Nah, itu kan buat mereka yang udah rutin banget kan, udah 20 tahun, kemudian 30 tahun, itu kan ada yang siap dengan masa pensiun, ada yang nggak siap. Yang siap itu ya mereka-mereka yang sudah berpikir jauh, Pak, udah planning jauh dia tuh. Udah punya simpanan, dia udah punya bisnis second karirnya udah dia siapin, sehingga dia tenang-tenang aja karena begitu tak pensiun, dia punya modalnya untuk nerusin yang dia udah siapin. Tapi kalau yang nggak nyiapin itu, ya itu kasihan juga kadang-kadang. Waduh, saya mau ngapain ya? Jadi resah ngadepin masa depan pensiun itu. Nah, gitu kira-kira kondisi karyawan yang mau pensiun seperti itu. Sehingga berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, saya jalanin, sebaiknya buat teman-teman yang bekerja saat ini, masih bekerja, dan masih pensiun, persiapannya itu sebaiknya jauh-jauh hari. Jadi 10 tahun kerja, 20 tahun kerja, kita kan sudah tahu nih bahwa karyawan pasti ada batasnya kayak main bola gitu kan, ada endurance-nya ya persiapkan lah. Nah, dalam mempersiapkan masa pensiun itu saya coba pakai pendekatan yang menurut saya, pendekatan yang paling keren itu Ikigai. Pendekatan Ikigai, Pak. Jadi Ikigai itu apa? Itu ternyata ada 4, Pak. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Supri ada 3 lingkaran, ternyata ada 4 lingkaran. Saya perlu lihat dulu nih. Ikigai itu dari Jepang ya, Pak? Ikigai itu dari Jepang, betul. Jadi dari Jepang, Okinawa, selatan Jepang, itu orang-orang di pulau itu umurnya panjang-panjang, Pak, di atas 100 tahun. Wow. Kenapa? Karena dia punya Ikigai. Sehingga pertanyaannya, sudahkah kamu menemukan Ikigaimu? Ikigai itu artinya gua banget gitu loh. Something that's I like, pokoknya gua banget. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang memang gua suka gitu loh. Ini passion saya, ini profesi saya, kemudian ini mission saya, kemudian ini vacation saya. Nah, itu kan kita senang kalau ngerjain hobi, tapi kemudian hobi itu kita dapat sesuatu gitu, karena itu hobi itu dibutuhkan sama orang kan. Nah, itu orang-orang yang melakukan itu ternyata umurnya panjang, karena dia senang ngerjainnya. Nah kan kalau karyawan kan bisa jadi itu bukan ikigainya, bisa jadi dia mengerjakan sesuatu karena hanya untuk gaji, untuk bayaran kan. Tapi dia nggak suka di situ, passionnya bukan di situ sebetulnya. Ya dia lakukan aja karena memang tugas dan tanggung jawab, tapi bukan passionnya di situ. Nah, itu kan karyawan. Tapi makanya untuk menyiapkan next karir berikutnya sebaiknya ikigai yang dijalani. Nah dari sekarang ini cari temuilah siapa apa passion kita sebetulnya, apa yang kita sukai gitu kan. Nah dari situ, oh ini nih, gue suka banget dengan ini. Oke, kemudian dari yang disukai itu kira-kira selama dia bekerja ini udah pas belum dengan passion dia. Bisa jadi yang selama ini dikerjaan di perusahaannya itu, di kantornya itu nggak sesuai dengan passion dia. Syukur-syukur kalau sesuai. Kalau enggak kan dia mesti, itu harus mencari dulu passionnya. Nah, kabarnya begitu dari pengalaman orang-orang Jepang. Makanya temukan ikigai kita masing-masing. Dan setiap orang kan unik. Itu kira-kira. Karena bermodal itulah kemudian kita akan semangat melakukan kegiatan yang akan kita lalui nanti. Seperti saya, pengalaman saya. Saya kan basicnya teknik, Pak. Saya dari ST, STM, kemudian masuk Garuda di training teknik lagi setahun setengah, 18 bulan waktu itu. Jadi mekanik montir pesawat, terbang nemenin pilot 20 tahun sebagai technical advisor, flight engineer, kan teknik. Cuman ternyata itu bukan ikigai saya. Kalau saya senang di teknik, begitu saya pensiun, saya gelutik tuh dunia teknik. Tapi ternyata enggak. Oh, saya bukan di situ ya. Walaupun saya bisa ngerjain itu, ngerti, saya paham. Tapi ternyata, nah belakangan, setelah saya pensiun, saya masih nyari lagi. Oh, ternyata senang dengan mindset, dengan pertumbuhan kemanusiaan, dengan ini gitu kan. Nah, ini dunia baru. Jadi boleh dibilang saya mencong nih, melenceng dari apa yang dulu udah saya bangun. Itu. Nah, kerennya lagi kalau spesialisasi tadi atau karir saya, profesi saya itu adalah passion saya. Itu keren karena akan menemukan inovasi baru, kreasi baru. Nah, saya beda, saya enggak begitu. Ternyata, waduh,
beda ya, saya nggak di sini ya passionnya gitu. Nah, itu bisa jadi begitu kan, akhirnya saya harus mencari passion saya lagi, dan saya udah ketemu sekarang, ketemu Pak Supri, ketemu Pak Osa, ini kan sebetulnya passion baru buat saya, new career buat saya, karena karir yang 34 tahun dulu di perusahaan ternyata nggak lanjut, karena kalau itu saya lanjutin profesi itu, saya masih harus kerja, karena itu saya nggak bisa jadi konsultan. Konsultan nggak dibutuhkan di bidang itu. Saya mesti kerja, posisi saya harus sebagai manajer. Kalau saya masih kerja di usia begini, tadi Pak berangkat pagi, pulang malam. Masih begitu, bayarannya gede saya Pak. Itu market saya tuh sekarang nih dengan profesi itu sekitar 25-30 juta. Kalau saya masih mau. Cuman kan waktu yang saya buang kan mahal Pak. Jadi saya harus ambil waktu, saya ambil uang nih. Pilihannya kan itu kan. Saya masih ditawarin sama teman saya yang sekarang jadi bos di Cengkareng. Ada perusahaan penerbangan, dia sempat nawarin saya. Aku pikir-pikir gila, gue udah gini, masih berangkat pagi, pulang malam tiap hari. Karena punya tanggung jawab sebagai manajer. Gitu. Ah enggak deh, makasih, udah cukup lah. Gue kayaknya udah nggak ke situ orientasinya. Alhamdulillah nih, Allah udah. Tapi saya lebih happy nih, walaupun secara materi, secara pendapatan, saya banyak berkurang. Tapi nggak apa-apa. Saya dapat yang lain, saya tuker tuh. Tapi saya lebih happy, saya lebih sehat. Itu kira-kira ininya, trade off yang saya dapetin. Menggeluti dunia. Kira-kira sementara itu bayangannya Pak. Monggo kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Silakan. Pak, saya nanya-nanya ya Pak. Yep. Jadi menggali, mungkin kalau ada yang nonton, jadi bisa jadi bahan perbandingan nih Pak. Yep. Pak Ronidin kan, ini saya nyari data aja Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak, berapa sih Pak persentasi orang yang udah mempersiapkan masa pensiun sama belum? Jadi di antara kawan-kawan Pak Ronidin atau yang Pak Ronidin lihat tuh, berapa banyak orang yang udah mempersiapkan masa pensiun dan belum mempersiapkan. Lalu pertanyaan kedua, dalam memasuki masa pensiun itu lebih baik saving atau mempersiapkan pekerjaan baru Pak? Untuk kehidupannya gitu Pak. Misalnya apakah dia udah numpuk dana untuk kira-kira berapa puluh tahun ke depan, atau dia mempersiapkan usaha untuk dana pensiun dia gitu loh Pak. Itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, banyak nih pertanyaan ini Pak, seru soalnya. Pertanyaan ketiga, di momen kapan Bapak menemukan ikigai Bapak itu Pak? Kalau ini kayaknya nge-freeze nih. Iya. Gangguan sinyal mungkin ya. Udah. Udah. Halo, Pak Ronidin. Halo, Pak Ronidin. Suaranya belum dibuka lagi. Suaranya Pak. Pak, suaranya Pak Ronidin ini mute Pak. Suaranya mute ya. Suaranya mute itu Pak. Oke. Tadi ada gangguan jaringan, jadi Iya. mohon Pak Osa bisa diulang lagi pertanyaannya. Oke. Pertama, berapa persentasi orang yang sudah mempersiapkan pensiun dan entar aja gitu, belum lah istilahnya mempersiapkan masa pensiun. Berapa tuh di antara lingkungan Pak Ronidin? Poin 1. Poin 2, menurut Bapak lebih baik menyiapkan masa pensiun itu dengan mempersiapkan dana untuk kita hitung, kita menabung uang lagi Pak ya, atau mempersiapkan usaha gitu Pak, untuk supaya kita mempersiapkan di masa itu. Yang ketiga, ini mohon maaf nih Pak Moderator, banyak pertanyaan nih. Yang ketiga, di saat kapan Bapak menemukan ikigai Bapak itu, Pak? Nah, itu dulu, Pak. Sebenarnya banyak banget, cuman seru kayaknya saya, tapi 3 dulu itu. Siap. Assalamualaikum Pak Sarsito. Waalaikumsalam Pak Ronidin. Siap Pak, monggo. Mas Supri itu mute juga tuh. Oh iya, Pak Supri. Alhamdulillah, siap. Ntar kita sapa dulu ya sebelum Pak Ronidin menjawab pertanyaan dari Pak Osa.
Kita sapa dulu senior kita yang Gaib Sarsito, W. Gaib Subroto, Masya Allah. Nah, ini juga pensiunan dari Departemen Pertanian. Nah, kalau Pak Ronidin tadi BUMN, ini langsung dari pemerintah nih. Nanti minta waktunya juga untuk Pak Sarsito untuk berbagi mengenai tema kita, yaitu bagaimana mempersiapkan pensiun yang sehat dan bahagia. Oke, dilanjut dulu ke Pak Ronidin untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz tadi, monggo. Baik, saya coba jawab. Yang pertama, berapa persen orang yang akan pensiun pada saat ini barangkali. Dan itu nggak cuma di perusahaan yang, tapi banyak secara Indonesia ya, secara global ya. Yang mempersiapkan, Pak, maksudnya dia nabung apa bikin usaha gitu loh, Pak. Oke, baik. Kan ini dia nabung atau dia buat usaha, itu bergantung kepada mindsetnya. Kalau mindsetnya pengusaha, dia pasti uang itu akan buat modal dia. Dia udah buat punya gambaran nih. Oke, gue pensiun, gue pengen usaha ini nih. Kalau dia punya mindset pengusaha ya, entrepreneur ya. Tapi yang mindsetnya pegawai itu banyak juga, Pak. Yang dia nggak punya pikiran gue mau usaha, enggak. Karena dia udah ternina bobo selama ini dijejelin itu, terima gaji. Itu udah deh, ntar mendingan uang ini aku depositoin ke Jiwasraya, ke yayasan mana, aku terima aja tiap bulan deh, aku tenang aja. Dia udah tenang di konvert itu, karena dia mindsetnya pegawai. Tapi buat yang tadi punya jiwa usaha, dia enggak, dia udah di sana udah, aku usaha apa nih, aku punya istriku bisa apa nih, dia udah ke sana tuh biasanya kalau yang punya mental-mental pengusaha, dia lebih kreatif, lebih inovatif. Sehingga uang nanti yang datang itu buat modal sama dia. Itu biasanya begitu, yang saya alami dengan teman-teman begitu. Pertanyaannya Pak, komposisinya Pak, presentasinya Pak, kira-kira aja Pak. Banyakan mana gitu Pak? Banyakan yang mindset pegawai. Oke. Ya. Itu inti pertanyaannya itu Pak. Betul, banyakan yang mindset pegawai. Jadi nggak banyak yang punya keberanian seperti entrepreneur, pengusaha nggak banyak. Oke. Walaupun itu ada gitu kan, betul. Kemudian kapan saya menemukan ikigai? Nah ini kan sebetulnya kan waktu dulu ada Pak, cuman dia suaranya nggak begitu keras, sayup-sayup gitu kan, kayaknya ini nih. Cuman kan waktunya untuk mengeksplor itu kan juga susah karena kita udah ketimpa dengan rutinitas hari-hari pekerjaan, dengan tugas, dengan ini gitu kan. Akhirnya suara sayup-sayup itu masih belum kedengeran. Begitu kemudian pensiun, kita kemudian banyak waktu, baru muncul nih. Karena nggak ada kegiatan, nggak ada rutinitas. Nah, kayaknya ini nih. Kayaknya ini nih gitu kan. Barulah kemudian dia muncul suara-suara yang tadinya sayup-sayup tadi. Okay. Wah, jadi dulu udah ada, cuman tadi karena ketimpa dengan rutinitas tiap hari, nggak muncul dia Pak. Jadi ada masa transisi ya Pak ya? Benar, ada masa transisi. Karena terlalu sibuk, jadi akhirnya visi of life-nya baru belakangan datang ya Pak? Sepertinya begitu. Walaupun dulu kayaknya udah pernah datang itu beberapa kali kan. Cuma hari Sabtu Minggu libur keluarga kan. Tiap harinya kita rutin dengan kegiatan kantor gitu kan. Belum lagi kalau habis audit kan hari Sabtu Minggu auditnya belum selesai, kita sibuk banget tuh dengan itu kan. Jadi memang ini banget gitu kan. Menyita banget waktu kerja itu. Terutama di sisi waktu itu Pak. Aduh, itu ya tadi ada stres, kadang nguber target, kadang nguber finding yang belum close gitu kan. Itu kalau di kantor. Tapi kalau kerjaan yang sebagai kru tadi, kan saya ada beberapa posisi itu enak, dia nggak diuber-uber itu, begitu selesai ya udah. Begitu kita di pesawat, kita kerja, tapi begitu udah turun udah. Tapi begitu di kantor, dan kemudian di sana saya di safety department, di mana banyak audit-audit yang dilakukan oleh baik pemerintah maupun pihak-pihak luar, itu seru banget itu. Seru banget itu Pak. Ini baru kelar audit, tiba-tiba minggu depan ada tamu lagi nih, dia mau audit lagi. Nyiapin lagi gitu kan, apa yang mesti kita iniin gitu kan. Nah, itu sih, saya mudah-mudahan menjawab ya, kira-kira. Oke. Sementara itu, Pak Ronidin. Boleh gantian nih saya nanya nih. Boleh lah, masukin. Menarik banget ini. Oke, sebelum ke Pak Sarsito. Saya tertarik sekali dengan ikigai tadi, Pak Ronidin. Ya. Ikigai. Jadi pertama pilar ikigai itu yang 4 itu apa saja?
Kemudian yang kedua, bagaimana menemukan ikigai lebih dini gitu ya. Sehingga tadi itu masa transisinya bisa lebih semut gitu. Kemudian apa parameter kita udah dapat ikigai, udah di posisi atau di zona ikigai atau belum gitu. Parameter apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur. Itu Pak Ronidin. Oke, Mas Supri nih, saya punya. Wow, Wah, keren. wah, udah keren itu. Dikirim besok. Berarti Pak Osa udah paham lah. Baik. Udah lah, Coba, dikit-dikit lah. ntar kalau Saya kan kerjain kurang- PR dari Mas Supri. Suruh Kayak ini, ya kurang udah tak lengkap. siapin bukunya. kurang lengkap nanti Pak Osa ngelengkapin atau Saya belum baca semua, Pak. Saya kan bacanya kalau perlu oke. aja. Pak Roni Pasar aja Sito lah. juga udah paham kok, ntar dia melengkapi Pasar Sito. Baik, jadi apa saja ikigai itu? Jadi yang pertama itu dia passion, Pak. Pertama passion, artinya apa yang kita sukai, yang menjadi kesukaan kita. Kemudian yang kedua mission. Mission. Kemudian yang ketiga profesi, profession. Profesi, skill kita, keahlian kita. Kemudian yang keempatnya vocation. Jadi passion, mission, profession, and vocation. Jadi apa yang kita cintai, apa yang kemudian bisa kita lakukan dengan baik, kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dunia, kemudian kita dibayar karena profesi kita itu apa. Nah kan yang keren itu kalau passion kita itu adalah sesuai dengan profesi kita saat ini. Kita mengerjakan sesuatu yang kita kerjakan ini sehari-hari yang menjadi skill, yang menjadi profesi, itu passion kita. Itu kan keren tuh, udah 2 irisan kan. Tinggal begitu profesi itu memang dibutuhkan, nah berarti kan ada bayaran nih. Udah 3 masuk. Ya kan? Jadi itu 4 irisan itu Pak. Jadi what you love, what you good at, kemudian what the world need, sama what you can pay for. Jadi 4 aspek itu. Nah itu irisan itu yang tengah-tengah itu disebut ikigai. Yang gua banget gitu loh. Oke, sebelum jawaban selanjutnya, pertanyaan saya adalah ada 4 pilar itu ketika mendatangkannya secara bersama-sama menjadi kompak itu kan kelihatannya agak terlalu sulit ya. Iya, Dia betul. datang bersama. Nah, secara prioritas gitu mana dulu yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa ditoleransi untuk datang belakangan gitu. Kalau ngelihat urutannya sih passion dulu Pak, passion. Jadi kita harus mencari passion kita nih apa nih, yang paling kita sukai apa gitu. Karena kan kalau makanya love what you do what you love, itu kan passion kan. Kita melakukan sesuatu yang memang kita suka dengan ini gitu. Syukur-syukur yang kita suka itu disukai Allah. Kan keren tuh, keren. Jadi maunya kita itu karena memang ada maunya Allah di situ. Spiritualnya main. Nah itu. Jadi kemudian apakah yang selama ini skill kita ini juga itu passion kita? Kan bisa jadi bukan. Kayak kemarin kan yang saya alamin, saya besar di teknik, tapi kemudian ternyata itu bukan passion saya. Karena ternyata ada belokan. Saya belokan. Saya main di sini, saya main di humans, di mindset, di kesehatan. Itu kan belokan. Nah, akhirnya saya harus belajar baru lagi, tapi ini yang saya sukai kayaknya. Atau mungkin saya udah bosan dengan dunia itu, saya pengen sesuatu yang baru. Bisa jadi. Biar saya lebih semangat lagi, biar saya lebih ini lagi gitu loh, dengan hal-hal yang baru ini kan. Nah, bisa jadi. Jadi, nah tapi ini membuat saya lebih punya ini karena rujukannya jelas kan, mencoba bagaimana Nabi dulu, bagaimana Allah kita untuk berbuat baik buat sesama, itu ada aspek-aspek ininya gitu kan, spiritualnya ada gitu kan. Nah apalagi kalau kemudian yang kita lakukan ini, kita dapat bayaran, kan keren kan, gitu. Nggak dibayar aja, sosial aja, saya suka ngelakuinnya. Tapi kalau kita kemudian dapat bayaran, ya lebih keren lagi. Itu kira-kira ikigai Pak.
semakin cepat kita dapat, semakin bagus. Ya. Oke. Nah, tinggal, Semakin. Ya. Mungkin Pak Sarsito bisa nambahin kali terkait dengan Ikigai. Ya, kalau dari saya ini saya juga baru belajar, Pak. Ini sama-sama belajar kita ya. Memang kalau yang dari saya pertama itu ya mencari yang disukai dulu, apa yang menjadi kesukaan kita. Karena itu nanti akan kalau kita sudah senang maka kita akan sayang. Kalau kita sayang kita akan mengerjakannya ini dengan sepenuh hati. Contohnya saja yang paling gampang itu petani itu. Petani itu sekalipun penghasilannya sedikit, kecil gitu ya, nggak besar-besar amat, tapi dia punya tadi yang dikatakan passion dan mission tadi, dia yang pertama dia karena ini mungkin warisan orang tua, saya akan mempertahankan warisan itu sekuat tenaga, sehingga dia tidak mau meninggalkan itu. Kemudian dia juga punya semacam sudah invest di situ, sehingga dia juga akan bekerja, sehingga apapun yang terjadi sekalipun dia berkali-kali gagal, dia tidak pernah meninggalkan sawahnya itu, tetap saja tiap pagi dia ke sawah karena dia memang sudah cinta dengan sawahnya itu, kemudian dia akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya apapun yang akan. Nah, kemudian memang ditambah lagi kan namanya pangan itu kan menjadi kebutuhan pokok orang banyak. Itu tadi yang dibutuhkan orang lain itu tadi muncullah di situ. Sehingga dia akan terus mengusahakan itu. Dan kemudian lagi kan ada bayarannya. Kalau dia sudah dibutuhkan dan keterampilannya pun juga ada di situ karena sudah bertahun-tahun dia mengelola itu, sudah keterampilannya sudah mendarah daging begitu kira-kira ya. Sehingga ya sudah di situ lagi kayaknya sebagai seorang petani dia terus akan digeluti sepanjang masa. Sehingga kalaupun dia ditawarin kamu bekerja di kantor dengan bayaran segini belum tentu mau dia. Karena itu bukan passionnya dia untuk itu, juga dia tidak akan mau menjalaninya sekalipun penghasilannya mungkin lebih besar kalau dibandingkan dengan ketika mereka bercocok tanam itu tadi dengan berbagai macam risiko yang dihadapi seperti gagal panen, dimakan hama dan lain sebagainya. Itu kan salah satu risiko juga yang sering dihadapi dan semuanya juga tentu semuanya itu ada risiko-risiko yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan itu. Nah ini tambahan dari saya itu Pak. Makasih. Pak Supri, speaker Ya. Oke. Baik, ini tadi ada pertanyaan yang belum terjawab tadi, bagaimana cara menumbuhkan, mengenali Ikigai dari sejak dini. Sejak dini bukan kecil maksudnya, sejak mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sebelum pensiun, ya lebih cepat dapat dan masa transisinya semut, dan parameter apa saja yang menjadi maksudnya parameternya itu kita udah Ikigai gitu. Apakah ketika melakukan pekerjaan dengan tidak terpaksa atau bagaimana gitu? Secara alaminya, ini kan Ikigai contohnya di Jepang ya, di masyarakat desa, mungkin di pertanian ya, bukan bayangan saya malah di pertanian gitu, bukan di kantor. Betul. Itu kan mereka natural banget gitu. Jadi pola apakah itu karena memang ada semacam kalau kita tuh kayak majelis-majelis taklim atau memang proses alaminya tuh seperti apa kok bisa mereka satu daerah itu bisa bareng-bareng Ikigai gitu. Gitu Pak Ranidin. Baik, terima kasih. Iya Pak, jadi indikator terus ini Ikigai saya bukan, ini gua banget bukan. Ya tentunya waktu kita mengerjakan pekerjaan itu, kita fun, kita happy, kita menikmati pekerjaan itu,
dan terus continue, besok kita kerjain lagi dengan rasa yang senang banget gitu loh. Rasa bahagia itu kan bisa dirasakan ya, tanpa ada rasa keterpaksaan. Kan kalau dipaksakan beda ya, terasa lah sesuatu. Tapi kalau memang itu panggilan, it is a calling gitu kan. Nah itu ngerjainnya juga lain lah, beda lah. Nah, dan itu biasanya sebetulnya dengan habit ya, dengan kebiasaan. Ini kan selama ini kita mengerjakan sesuatu untuk berulang-ulang. Nah itu kan bisa, ini bener nggak ini saya nih ya. Nah, tapi kemudian itu kan secara alami, natural. Tapi kemudian ada tes-tes yang mungkin bisa kita coba juga. Bener nggak sih passion aku di situ gitu kan. Yang kemarin saya udah coba juga tesnya Pak Supri kan. Tapi kalau mau lebih profesional lagi, tentunya kita ke lembaga psikologi yang bisa lebih mengetahui dengan pertanyaan-pertanyaan tertulis maupun interview, tahu banget, oh kamu tuh passionnya di sini gitu kan barangkali. Dan anak-anak sekarang kan sejak dini udah mulai digali itu kemana arahnya. Dia senang sosial kah atau dia senang matematika, fisika kah? Udah mulai terlihat otak kiri otak kanannya kan. Karena ternyata itu sekarang penting banget. Jangan sampai kemudian dia senang seni di sekolahinya ke eksak. Itu kan kasihan anaknya. Dia nggak happy. Aku pikir gitu Pak, penemukan ikigai. Mungkin dari yang lain ada tambahan, silakan Pak. Siap. Ya, saya nambah juga ini Pak. Kalau ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi dari sisi pemerintahan atau ini orang-orang yang pensiunan seperti saya ini. Rata-rata itu boleh dikatakan terlambat ya untuk mengetahui ikigainya masing-masing itu. Sehingga boleh kita bisa melihat ini. Banyak orang-orang yang begitu pensiun, kemudian jatuh sakit, kemudian meninggal lah. Seperti itu banyak sekali kan. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, memang kita lihat anunya. Seperti yang pertama dari sisi kalau kita live aspek ya, dari sisi keuangan. Ini terus jelang ini penghasilan ini kan turun ini. Karena penghasilan turun dia menjadi stres. Bagaimana dia ini? Ini kalau saya lihatnya seperti itu. Kenapa karena tidak dipersiapkan sejak dini tadi. Keuangan turun. Kemudian dari sisi karier jelas dia sudah berhenti. Yang dulunya misalnya dia sebagai bos begitu, sekarang tidak menjadi bos. Ini juga menjadi suatu tekanan batin dia. Nggak enak, sekarang nggak dianggap sebagai bos, misalkan dia sudah sebagai rakyat jelata biasa, namanya seperti itu. Iya. Yang ketiga itu dari sosial, itu tadi. Awalnya dia jadi bos, kemudian di sosialnya kan juga akan berkurang. Minder, keluar, dan lain sebagainya. Terus kemudian apalagi dari 6 aspek itu. Keluarga, kadang-kadang istrinya juga mengeluh, sekarang kenapa anunya nggak seperti kemarin, kita nggak bisa beli baju baru di saat lebaran dan sebagainya. Ini kan menambah mereka, sehingga banyak pensiunan itu menjadi stresnya karena itu tadi, sehingga mereka tertekan begitu akhirnya sakit. Nah, oleh karena itu seyogianya yang namanya ikigai ini bisa ditemukan sejak awal. Makanya harus apa sih yang kita sukai sekarang ini sebelum saya nanti masuk pensiun. Karena kalau di pegawai negeri kan kecuali kalau korupsi ya. Kalau nggak korupsi normal-normal saja nggak mungkin dia seperti yang dikatakan Pak Ronudin tadi, kemudian dia bisa berinvestasi yang gede-gedean, itu nggak mungkin. Makanya dia selalu mencari hal-hal yang di luar itu yang ada kaitannya dengan pekerjaannya, sehingga dia tetap mengerjakan itu. Misalnya kalau saya begitu mencoba menyenangi tanaman. Di samping saya senang bunga-bungaan, kemudian saya ada kegiatan sehari-harinya ada, ya nyiram, ya mupuk dan lain sebagainya. Nah ini satu hal yang harus sejak awal itu sudah mulai kita kita
kita dalami apa sih kesukaan saya, karena memang susah kalau mencari kesukaan dirinya sendiri itu tidak segampang mencari, bahkan seperti mencari jarum di di tumpukan jerami gitu ya, ibaratnya seperti itu. Mencari kesukaan sendiri aja kadang-kadang susah itu. Saya sebetulnya sukanya apa sih? Ini kadang walaupun misalnya saya suka nyanyi nih, anunya seperti itu. Tapi apa ya benar saya nanti bisa keterampilan saya ini laku ya saya kalau dijual. Nah, ini kan harus ada penggabungan seperti itu. Dan ini tidak mudah, makanya harus sejak awal itu sudah dilakukan. Seperti saya pun juga terlambat ini, sebetulnya saya terlambat saya. Makanya larinya saya agak jauh ini. Jauhnya apa? Saya pertanian sekarang saya larinya ke terapis. Terapis apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Iya. Terapis apa ya Pak? Terapis apa Pak? EFT, Emotional EFT, Freedom Training, ya sama dengan Pak Roni dan segala itu. Ini satu grup itu anunya. Bahkan sekarang diajarin dengan life wellness coach. Jadi coach ini belum ya sampai sekarang juga belum laku ya Pak Supri. Tapi nggak apa-apa. Ini kita mencoba mulai dari awal menyenangi itu tadi. Kita senangi dulu apa yang ini kita sukai, lama-lama kan akan menjadi suka. Kalau dipaksa, terpaksa, biasa, akhirnya ya itu tadi menjadi habit yang mungkin bisa menjadi ladang kita untuk berbagi kepada masyarakat. Tadi dikatakan Pak Roni, ya kalau sosial saja sudah senang, apalagi dapat bayaran anunya kan seperti itu. Nah, kembali lagi, ya itu harus dari awal. Kalau nggak dari awal, itu tadi seperti saya tadi, jauh dari pertanian larinya ke kesehatan. Kadang-kadang juga bingung juga. Kalau sudah ditanya tentang unsur-unsur kesehatan begitu ya bingung juga. Tapi kita kan belajarnya di dalam EFT ini kan yang penting kita memasrahkan diri kita kepada Allah. Nah, ini yang lebih yang mengapa ini saya sukai, karena sebetulnya saya bukan tukang ngobati, tukang menyembuhkan bukan, tetapi yang menyembuhkan kan Allah. Ya sudah, apapun yang terjadi, yang penting kita membantu mereka, memandu mereka supaya mereka juga bisa langsung berhubungan kepada Yang Maha Kuasa, sehingga mereka juga lebih dekat dengan Allah. Mudah-mudahan penyakitnya jadi sembuh. Nah, itu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Keren. Siap, keren. Ini kok nggak ada gambarnya ya? Ini mohon maaf, lampu PLN saya drop. Listriknya drop, jadi gelap. Siap. Gelap. Makanya saya tutup aja ini gambarnya. Tapi suara masih ada. Siap. Suara jelas ya Pak, suara ya? Pak Supri. Jelas. Itu Pak Salsi itu sama dengan saya. Jadi kita main di tikungan nih. Bukan kontinuitas, tapi kita belok. Kalau saya bedanya tadi, kalau saya tawaran masih ada dengan profesi saya. Cuman kan waktunya Pak, dan iya berat, nggak seimbang dengan yang saya peroleh menurut saya. Dan saya nggak happy dengan itu. Itu aja sih. Jadi memang ikigai-nya itu muncul belakangan. Begitu kemudian nggak ada pilihan, ya udah. Saya mencoba mencintai apa yang saya kerjakan sekarang. Love what you do what you love kan. Ya, itu aja sih. Silakan Pak Supri. Ya, saya menangkap ada satu poin penting nih dari yang disampaikan Pak Roni dan Eyang tadi itu. Mindset pensiun itu adalah mindset yang sebetulnya pensiun itu tidak sama dengan berhenti berprofesi atau berhenti berkarya atau berhenti bekerja gitu ya. Cuma zona bekerjanya harus disiapkan berbeda gitu. Pada umumnya ini saya sendiri kemarin kan pensiun ideal itu nggak ngapa-ngapain, tinggal mau kemana-mana tinggal jalan, tinggal ngomong cucu gitu kan. Oke, ternyata kalau kita ngikuti konsep ikigai tadi, justru karyanya dilanjutkan dan lebih
menyatu lagi. Kalau bekerja tadi mungkin ya bekerja tapi mungkin nggak disukai gitu. Tapi justru dengan setelah pensiun tetap bekerja sesuatu yang membahagiakannya dan tetap menghasilkan gitu ya Pak Ronidin Ya, Tiang ya. ya, Sama yang penting mungkin itu. membahagiakan. Nah ini. Iya. Sama dari sisi waktu Pak, kita nggak diatur orang, kemudian waktunya bisa kita manage, Oke. itu lebih keren lagi memang. Baik, baik. Berarti memang poin penting dalam pelatihan-pelatihan persiapan pensiun adalah persiapan mau berkarya di bidang apa yang itu memenuhi unsur ikigai tadi ya. Betul sekali. Iya, Oke, betul siap. sekali. Oke, itu penting ya, menyiapkan profesi setelah pensiun yang menyenangkan, menghasilkan, bermanfaat bagi orang lain. Oke. Dan waktunya juga tidak kita sendiri yang atur, maksudnya bukan diatur orang lain. Oke, mindset ini ya, mindset bagi teman-teman yang mungkin menonton video ini atau menonton siaran ulangnya, ini mindset penting yang harus ditanam. Jadi pensiun itu tidak sama dengan berhenti berkarya. Itu juga dicontohkan oleh Habibie. Habibie itu sampai masa sebelum meninggal pun masih berkarya. Oke, kalau kita bawa ke hadis, ada juga ternyata itu tentang itu nanam pohon. Walaupun tahu besok itu kiamat, kalau memang mau nanam pohon ya tanam sekarang gitu maksudnya. Walaupun besok tahu. Oke, siap. Oke, kemudian ini saya bertanya ini. Ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang pas bekerjanya itu bekerja di posisi-posisi yang pas-pasan gitu, bukan pas-pasan tercukupi ya, maksudnya tuh standarnya itu ya habis gitu loh. Habis, kalau nggak kerja nggak ada lagi, jadi memang savingnya itu berat. Oke, savingnya berat ketika masa produktif, memang savingnya berat. Tipe pekerjaannya berat, buruh kasar gitu ya, yang di bawah lah. Kemudian bagaimana saran untuk mereka nih? Apakah dari sejak awal harus lebih cepat memensiunkan diri atau bagaimana ya? Karena memang poin penting setelah pensiun tadi kan yang dibahas di masalah finansial ya, gitu. Ada nggak saran-saran untuk teman-teman kita yang tadi tuh, yang pas produktif pun ya memang pas-pasan banget gitu. Nah itu yang sama Pak Sarsito, yang sama yang Suaran itu mungkin bisa bantu ngasih saran nih, gitu. Iya, ya itu tadi intinya. Kalau saya sejak awal itu harus mulai melihat. Walaupun sekecil apapun nanti, jangan berpikiran penghasilan dulu. Yang penting saya nanti setelah pensiun ini supaya saya tetap bisa, karena kalau kita berhenti beraktivitas sebetulnya juga rugi juga. Misalkan otaknya ini mengecil, kemudian kalau kita jarang jalan, kemudian kakinya akan urat-uratnya juga menjadi mengecil, kan itu kan ada. Nah ini harus tetap dilatih, sekalipun mereka memang petugas-petugas atau pekerja-pekerja atau pegawai yang notabene pekerjaannya berat gitu ya, hasilnya pun sedikit gitu anunya. Tapi kalau kita lihat kan sebetulnya mereka juga sekalipun dia mengeluh tapi tetap saja itu bukan berarti dia tidak tapi mungkin kita tidak tahu ya apakah itu memang sudah menjadi kesukaan mereka di pekerjaan itu. Kalau tidak menjadi kesukaan mereka, kadang-kadang kan mereka juga sudah cepat aja saya keluaran, nggak suka dengan itu. Nah, ini yang penting itu suka dulu lah. Saya suka dengan pekerjaan ini, apapun penghasilannya, berapapun penghasilannya. Ini membuat saya suka, dan ini apalagi ketika ini kita niatkan juga ini ibadah. Nah, kalau itu sudah niatkan ibadah itu larinya kan tentu dia happy-happy saja. Apapun ini adalah rezeki dari Allah itu. Mungkin dari situ rezeki saya. Nah, kalau dia sudah sampai ke sana, dia sudah hal-hal yang materialistis dan lain sebagainya itu sudah ditinggalkan. Selama mereka sudah larinya, ini Allah kok yang jaga. Allah itu memberikan rezekinya sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kekuatan kita, karena kan seperti itu. Nggak mungkin Allah itu
memberikan berlebih kepada kita ataupun kurang dari yang kita harap kebutuhan kita. Allah lebih tahu daripada kita sendiri yang melakukan. Nah, ini selama mereka memahami yang itu, apapun pekerjaannya tentu dia akan menyenangi itu. Nah, dia juga harus sejak awal, kembali lagi sejak awal mereka juga saya ini harus menyadari sendiri lah. Karena passion itu kan kadang-kadang juga berubah. Passionnya waktu anak-anak dengan passionnya ketika sudah dewasa pun kan berubah. Waktu anak-anak kan kalau ditanya, kamu nanti mau jadi apa? Saya mau jadi presiden, jadi menteri, jadi apalah gitu anunya, jadi rektor. Nah, ketika sudah dewasa mungkin sudah berubah itu, karena apa? Dia sudah memikirkan lingkungannya, kemampuannya, dan lain sebagainya. Saya ini mampu nggak nih ya jadi presiden gitu. Kayak seperti saya udah nggak mungkin saya kalau ditanya apa cita-citamu, saya jadi presiden, ya nggak mungkin kan anunya seperti itu. Nah, yang paling gampang ya saya jadi terapis EFT saja kan gitu. Nah, ini kembali lagi siapapun itu, mari kita dari sejak awal itu kita rintis lah. Kita rintis, kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Karena yang tahu ya diri kita sendiri. Apa sih kesukaan saya yang sesungguhnya itu? Nggak ada orang lain yang tahu kecuali diri kita sendiri. Makanya kuasai diri kita sendiri dulu sebelum untuk yang lain. Nah, kalau sudah ke yang lain itu kan tadi bermanfaat untuk orang lain. Ya, kesukaan saya ini supaya nanti menghasilkan kan harus ada yang menangkap. Siapa yang menangkap ya manfaatnya ini kepada siapa. Kalau orang pemasaran biasanya mengatakannya harus ada marketnya kan gitu. Nah, ini yang kita harus dari awal itu, paling tidak kalau saya sarankan perusahaan-perusahaan yang seperti mempekerjakan orang-orang yang seperti itu ya setidaknya sebelum mereka selesai masa tugasnya begitu ya harus diberikan semacam training atau coaching bagaimana mereka setelah nanti mereka tidak bekerja di sini itu harus ngapain. Ini mutlak, ini harus ada kalau menurut saya sih. Dan sekarang sudah banyak ini perusahaan-perusahaan yang melakukan training, coaching dan lain sebagainya terhadap pegawai-pegawainya yang mendekati masa pensiun. Saya kira itu Pak. Oke, terima kasih luar biasa yang jawabannya nih untuk teman-teman yang yang penghasilannya saat ini pas-pasan. Mungkin ada tambahan dari Pak Ronidin? Iya, baik Pak. Terima kasih. Saya suaranya aja Pak ya, gambarnya masih gelap. Oke, nggak apa-apa. Iya. Lanjut. Baik. Jadi, ini problem memang Pak. Problem karena kan keberhasilan biasanya mengikuti kecerdasan dan keberanian. Ada dua hal Pak. Dia cerdas dan dia berani. Patonah ya kalau nggak salah ya. Cerdas. Nah, kecerdasan itu kan dari pendidikan, dari dia mau belajar, kemudian keberanian dia untuk merubah itu. Nah, orang-orang yang biasanya entrepreneur, pengusaha, dia keberaniannya di atas kecerdasan. Orang-orang cerdas belum tentu berani, dia kebanyakan malah jadi pegawai, dia mainnya di aman aja kan. Nah, orang-orang yang punya keberanian kayak Pak Osa, Pak Supri, itu berani dia ngambil decision, apapun risikonya. Dan kecerdasan akan ngikutin tuh biasanya tuh. Jadi kebanyakan orang-orang yang itu keberaniannya di atas. Nah, tadi ketika dia ada seseorang yang gajinya nggak seberapa, dia nggak bisa nyimpen, habis untuk kebutuhan sehari-hari, itu kan dia dihadapkan pada sebuah itu. Gimana dia nih? Berani nggak dia ngambil perubahan? Kan begitu kan. Kalau dia kemudian terima itu ya, nah ini kadang-kadang agama kan juga dengan sabar, dengan itu dia ada sebuah boleh dibilang ya, satu titik yang kadang-kadang ambigu tuh antara sabar, cerdas, dia ngambil ininya gimana, nah itu kan. Tapi sebetulnya Tuhan nggak mau, Allah nggak ngerubah nasib suatu kaum kalau dia nggak mau mengadakan perubahan pada dirinya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu,
kalau ngelihat contoh Nabi kan hijrah kan, udah nggak satu kondisi yang nggak nyaman, kondisi yang aduh kayaknya nggak nyaman nih. Kalau begini terus gimana nih? Akhirnya dia harus hijrah dong. Mungkin itu kali contoh yang bisa diambil kali. Saya coba ambil itu sehingga ada perubahan. Tapi kemudian kalau juga dia pindah tanpa dia punya skill, ini kan sekarang skill Pak. Kalau pekerjaan dia bukan pekerjaan skill, hanya labor seperti dia jualan tenaga aja, itu kan repot karena bayarannya masih murah. Itu banyak. Nah, yang diperlukan kan sekarang skill. Nah, skill apa yang kemudian bisa menghasilkan bayaran yang lebih, yang kemudian dia bisa menyimpan, bisa invest gitu barangkali. Akhirnya perlunya coach seperti Pak Supri, Pak Sarsito kan, untuk bagaimana dia kemudian dalam perubahan itu ada orang yang ngasih tahu, ngasih jalan gitu loh. Mungkin itu posisi coach di situ barangkali. Ketika orang lagi bingung nih gimana nih dalam perubahan ini seperti apa gitu kan. Itu mungkin Pak Supri dari saya Pak. Terima kasih. Oke, ini menarik nih. Artinya skill tadi salah satu key ya. Kalau tidak memiliki skill maka pintunya nggak terbuka gitu ya untuk tadi ikigai-nya. Artinya dengan memperbanyak skill yang diawali dengan belajar tentunya. Belajar memiliki skill sehingga mempunyai potensi untuk membuka peluang-peluang baru. Entah itu hanya sekedar membuat tempe, ya kan, atau membuat tape, ya kan, atau yang lainnya, itu menjadi potensi untuk jalan keluar lebih banyak gitu ya. Oke, bagi teman-teman ya, mungkin yang sekarang nggak mau keluar juga nggak ada pilihan lain, maksudnya mungkin ya terpaksa gitu dengan bekerja pada satu tempat. Nah, artinya belajar tidak boleh putus. Belajar skill-skill baru yang sederhana-sederhana mungkin yang nggak ada masalah ketika dilakukan dengan passion tadi mungkin bisa jadi hanya sekedar membuat tempe pun kalau dengan passion dengan hati mungkin tempenya jadi tempe yang berkah gitu. Tempe enak. Tempe enak punya cabang banyak. Iya. Kemarin itu kan pernah ada ya contoh konkret itu ada yang habis di PHK kemudian luntang-lantung nggak punya pekerjaan. Ini masih muda ini anaknya ini. Kemudian punya kreasi kreativitas begitu ngumpulin galon air itu ya galon air ini kemudian dirubah menjadi semacam pot bunga. Sekarang ini luar biasa dia. Penghasilannya sudah jutaan per bulannya. Nah, ini kan juga satu hal yang mungkin dari hal yang sepele, nggak usah yang mulu-mulu, yang sepele tapi disukai, dikembangkan dengan skill yang mereka miliki. Misalkan kalau dia ahli lukis ya dilukisin segala macamnya botolnya itu sehingga laku terjual dan itu diperlukan dan sekarang sudah berkembang luar biasa ininya. Sehingga mereka bukan lagi menjadi orang yang luntang-lantung tapi sudah mempekerjakan orang banyak malahan. Nah ini kan walaupun tidak punya titel yang muluk-muluk tetapi dia kreativitasnya mereka dengan hal yang sepele bisa menjadi menghasilkan yang luar biasa. Saya kira itu Pak Supri. Baik. Oke, ada tambahan pertanyaan mungkin dari Pak Osa atau monggo Pak Osa. Baik. Nah ini kita dari tadi awal masih seputar kita lebih banyak fokus kepada ini ya. Keamanan finansial ketika pensiun gitu. Keamanan finansial ketika pensiun karena memang itu yang menjadi banyak isu utama ya di kalangan pensiunan gitu. Oke, tadi ada beberapa solusi. Yang pertama bahwa pensiun itu bukan berhenti bekerja, berkarya, berprofesi, cuma dicari profesi yang memenuhi syarat-syarat menyenangkan, menghasilkan, tidak terikat waktunya, bisa beribadah, dan lain-lain yang salah satu ditawarkan oleh Pak Ron tadi adalah coba cari ikigai-nya. Yang kedua, tadi ada satu poin juga yang penting, belajar sebelum pensiun itu belajar, memperbanyak skill ya, kemudian bisa jadi termasuk memperbanyak relasi ya. Itu yang menjadikan setelah pensiun kemungkinan untuk masuk ke bidang-bidang yang bisa jadi itu ikigai itu lebih besar gitu. Ini bagus sekali ya secara keamanan finansial, alhamdulillah.
Oke, sekarang sebelum kita tutup, kita juga ingin memberikan share ya kepada rekan-rekan yang ingin pensiun tetap sehat dan bahagia dari sisi lain nih. Dari pertama dari sisi saya ingin minta teman-teman bisa memberikan saran dari sisi keluarga gitu. Dari sisi keluarga. Bagaimana membina keluarga, karena nanti kan tetap keterikatan keluarga besar ya. Jangan sampai seperti cerita yang disampaikan oleh Pak Agustri di grup kemarin, orangnya kaya, tapi ayahnya yang sakit atau ibunya ya nggak tahu ya, dititipkan di rumah sakit gitu karena anaknya nggak mau repot gitu. Nah, oke. Nah, ini dari bagaimana membangun lingkungan keluarga sehingga masa pensiun terdukung, nyaman gitu tuh. Itu ada saran-saran dari Pak Sarsito, Pak Ronidin khususnya nih. Ya, baik Pak Supri. Mumpung ingat, saya coba duluan. Baik. Jadi saya lihat nih kalau boleh dibilang ada dua pendekatan. Yang pertama tadi pendekatan Ikigai. Yang kedua toolsnya lagi pakai Wheel of Life, 6 aspek kehidupan. Karena 6 aspek kehidupan itu indikator, boleh dibilang indikator kebahagiaan. Walaupun kalau kita kaji lebih dalam lagi mungkin perlu ada adjustment. Itu Pak Supri yang mungkin lebih ini ya. Cuman oke lah, 6 aspek itu sebagai indikator. Seperti tadi, bagaimana dia bahagia kalau kemudian rumah tangganya berantakan. Bagaimana dibilang bahagia kalau hubungan sosialnya dengan sebelah nggak itu. Jadi kan sebuah indikator kebahagiaan itu bisa dipakai itu. 6 aspek tadi. Di sana juga ada keuangan, ada karir. Buat pensiunan mungkin bukan karir, tapi second karir. Dia karir baru ya, new karir ya. Karena karir yang lama itu bisa lanjut kalau memang sesuai. Jadi ada dua tools di sini. Satu Ikigai, satu Wheels of Life. Atau 6 aspek kehidupan ke sana. Nah, kemudian mencoba menjawab pertanyaan Pak Supri, bagaimana di rumah tangga juga ikut merasakan sebuah transisi kehidupan dari kemudian yang tadinya dia pegawai, kemudian dia mau pensiun. Nah ini kan perlu dibangun sebuah komunikasi. Bagaimana dia ngobrol di rumah, bagaimana dia, itu kan perlu dibangun tuh. Sebuah pembicaraan yang ya dari hati, dengan rileks, santai, tapi kemudian istri juga mengerti ada sebuah perubahan. Karena kan yang saya pernah dengar teman saya itu istrinya, iya nih bapaknya di rumah mulu nih, saya jadi dimandorin mulu, dikit-dikit salah ini, dikit-dikit salah itu. Jadi jadi kok yang biasanya dia di kantor ngontrol anak buahnya, sekarang ngontrol bininya jadi resah kan, aduh ini gimana gitu kan. Itu buat saya introspeksi juga, waduh jangan-jangan saya begini juga nih kan, gitu kan. Jangan-jangan saya begini juga gitu kan. Jadi itu yang tanpa kita sadari, kita jadi ngawasin bini yang tadinya bini senang kan, bini senang kita kerja sore baru pulang, tiba-tiba kita tiap hari di rumah dan kerjaan kita malah bikin bini jadi nggak betah gitu kan. Nah ini juga perlu evaluasi juga nih, apalagi kalau kemudian power syndrome yang biasanya di kantor nyuruh-nyuruh anak buah, begitu di rumah, nah siapa lagi yang jadi sasaran kalau bukan anak dan istri kan. Sehingga ya kembali mesti belajar lagi di situ benar. Nah, itu saya pikir yang perlu juga menjadi evaluasi buat bagaimana hubungan kita yang selama ini sudah cukup bagus karena sebagian waktu kita itu dipakai di kantor, pulang ke rumah udah capek tinggal tidur, aman-aman aja, begitu kita pensiun malah ribut sama istri, sama anak, kan repot. Nah, itu barangkali juga perlu bagaimana caranya tuh. Kalau saya kebetulan kan ada 2 tempat tuh Pak. Jadi aman saya. Si ibu di sebelah sana, saya di sebelah sini. Ada 2 rumah. Jadi dari sisi itu aman saya. Alhamdulillah. Dia punya privasi sendiri, saya punya privasi sendiri. Saya nggak mengganggu privasi dia. Itu aman. Cuman kalau yang satu rumah, satu itu kan bisa jadi Pak. Kontak terus, kemudian kita jalan lebih bawel lagi, kasihan bini kan. Itu aja, silakan Pak, terima kasih. Oke, Pak Sarsito mungkin ada tambahan nih.
Ya itu hal yang tidak mudah saya kira ya. Tapi bisa, pasti harus bisa kan, ya kan gitu intinya. Itu juga harus ikigai juga kalau menurut saya sih. Solusinya ya ikigai juga. Kita senangi dulu, ini ibaratnya jadikan aja kesukaan kita berkomunikasi dengan keluarga, karena tanpa adanya komunikasi yang baik sejak awal itu ya itu tadi kejadiannya ketika kita sudah tidak punya apa-apa ya, mana anunya, saya pengen beli ini nggak ada lagi, nah ini jadi istrinya nih. Kalau Pak Ronidin tadi dari bapaknya yang bekerja menjadi mandornya istrinya, nah kalau saya yang awalnya kita store banyak kepada istri, dengan pensiun kan jadi nggak storannya berkurang. Ini pasti, wah ini gimana ini anunya ini, saya mau beli cabai aja kurang nih, apalagi minyak goreng naik kan gitu. Nah itu ya harus dimulai dari komunikasi yang lancar setiap saat itu. Kan banyak kejadian-kejadian yang tidak disangka karena masa pensiun ini kemudian menjadi keretakan-keretakan yang semestinya tidak perlu. Karena kita membangun keluarga itu kan harus dimulai sejak awal kan itu. Apa tujuan hidup Anda itu seperti apa? Tujuan hidup atau tujuan hidup berkeluarga itu apa? Dan lain sebagainya. Nah, kalau itu tidak dimulai dari awal ya itu tadi bisa jadi ketika awal-awal senang-senang saja, ketika nanti sudah tidak ada apa-apanya ya dibuang saja, artinya seperti itu. Nah ini kan jangan sampai terjadi semacam itu. Naudzubillah min dzalik, untuk kita, keluarga kita jangan sampai seperti itu. Nah ini yang makanya baik kepada istri, kalau istri kepada suami, kepada anak, kepada cucu, dan lain sebagainya. Apa salahnya kan Nabi kan juga sudah mengisyaratkan, meskipun ini ya panggilan sayang itu tetap harus dilakukan. Kemudian ya pujian-pujian kepada istri juga tetap harus diberikan. Ya jangan sampai lebih banyak caci makinya daripada pujiannya. Nah ini hal-hal yang semacam ini kan salah satu ikigai yang harus dilakukan juga untuk keluarga itu, ya ikigai juga anunya seperti itu. Walaupun kalau menurut saya sih dari sisi pendapatan nggak ada, tapi dari sisi hubungan ini kan income-nya dari situ. Artinya hasil dari kita melakukan itu kan keluarga menjadi harmonis, terus terhubung dengan baik, berkomunikasi dengan baik dan lain sebagainya. Nah ini saran saya seperti itu. Ya tetap ikigai kalau menurut saya sih, supaya kita senang ya, diajak pergi sekalipun hanya ke pasar, anterin ke pasar, kemudian bantu cuci piring dan lain sebagainya. Jangan mentang-mentang dulu kita jadi direktur, setelah pensiun kan bukan direktur lagi anunya. Ya tetap dalam keluarga itu saling membantu antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, ini kan saling membantu seperti. Saya kira itu Pak Supri. Baik. Terima kasih Pak Sarsito ya, menarik ini. Jangan sampai ini nanti pas masih muda sebelum pensiun berkuasa ya kan, arogan. Oh iya. Setelah pensiun, setelah lemah, balas dendam anaknya sama istrinya. Iya, itu kebanyakan gitu kalau. Insya Allah. Oke Pak, sepertinya Pak Osa punya beberapa cerita nih terkait teman-temannya. Saya lihat beberapa kali ke tempat Pak Osa, saya lihat tuh ada orang-orang tua ke masjid, nyaman banget kayaknya menjalani hari tuanya itu dengan ibadah. Nah, itu yang harus diikuti yang itu. Contohnya perlu itu Pak Osa. Itu kalau dari lingkaran Pak Osa, gimana orang ya sampai tuanya enak gitu Pak Osa, kayak nyaman banget. Walaupun kita nggak tahu dalamnya, tapi secara zahir kayaknya nyaman banget. Ya. Oke Mas Supri, ini kebetulan Mas Supri sering ke rumah saya nih Pak Ronidin, Pak Sarsito. Jadi kadang-kadang
Ya sering sholat bareng juga ya Mas Supri ya. Ya. Jadi kebetulan di tempat di masjid yang saya sholat itu, kebetulan itu adalah komplek yang banyak dihuni oleh pensiunan Bank Indonesia, Mas Supri. Jadi mungkin yang seperti Pak Ronidin bilang tadi itu, mungkin secara finansial mereka sudah siap atau punya usaha lain gitu. Nah, saya juga sering dengar, tapi saya nggak tanya, tapi akhirnya terdengar sendiri. Mereka itu rata-rata punya usaha yang tidak perlu dikontrol ketat, tapi memberikan passive income ke mereka itu. Nah, rata-rata itu mereka punya kos-kosan atau kontrakan, Mas Supri. Jadi mereka itu persiapannya ke arah sana gitu. Nah, jadi ya saya kurang tahu tuh kalau pensiunan BI itu dapat pensiun atau enggak, tapi ada beberapa yang punya passive income gitu Mas Supri. Nah, kebetulan juga di masjid itu kegiatannya banyak Mas Supri. Kegiatannya itu saya lihat nggak berhenti, nggak putus-putus lah. Kan kita kalau masjid itu kan kalau kita breakdown itu tiap bulan ada itu, misalnya ada peringatan ini, peringatan itu, apalagi Idul Fitri, Idul Adha, zakat, santunan anak yatim, bikin sekolah, ada pengajian, ada belajar ngaji. Nah itu komponen-komponen kegiatan masjid itu banyak, jadi butuh orang juga untuk berkegiatan, Mas Supri. Kegiatan untuk masjid, dan ada juga kegiatan-kegiatan yang untuk pengembangan diri, Mas Supri. Misalnya dulu yang ngajinya terbata-bata, disediakan waktu khusus untuk belajar ngaji gitu, entah metodenya apalah, entah ikro, entah umi, entah apa, itu ada. Lalu ada juga kajian rutin, Mas Supri. Nah, jadi saya lihat sebenarnya ini sunnah Nabi juga. Jadi apa, masjid itu menjadi pusat kegiatan, Mas Supri. Masjid itu menjadi pusat kegiatan. Jadi bapak-bapak ini memang akhirnya berkiblat ke masjid, Mas Supri. Ya, jadi terlihat tenang lah mereka itu. Itu kalau yang Mas Supri tanyain tadi, konteksnya kayak gitu, Mas. Jadi masjid ini penting banget bagi para pensiunan ya, sebetulnya ya. Iya, kebetulan juga orang tua saya almarhum tuh dua-duanya juga kan pegawai negeri, Pak. Nah, sebelum pensiun itu kalau orang tua laki-laki kebetulan dosen, jadi masih tetap nulis, masih tetap ngajar. Nah, tapi juga contoh dari mereka, saya lihat tuh mereka aktif banget di masjid gitu. Ibu saya sebelum pensiun itu juga aktif di masjid, di instansinya, di BPK ibu saya. Jadi udah aktif 5 tahun sebelum pensiun, beliau aktif banget di masjid. Kebetulan karena beliau akunting, jadi kebetulan juga beliau ditunjuk jadi bendahara gitu, Mas Supri, di masjid, di kantor. Setelah pensiun, aktif di masjid di perumahan. Kebetulan beliau juga diangkat jadi bendahara juga. Jadi benar seperti yang Pak Ronidin jelaskan, jadi pensiun tapi tidak pensiun sebenarnya. Mereka tetap menjalankan passion-nya gitu, Mas Supri. Nah, orang tua saya kebetulan juga karena pensiunan pegawai negeri, jadi dapat pensiun, tapi punya passive income juga dari kos-kosan sama kontrakan, Mas Supri. Jadi secara finansial udah terpenuhi, kegiatan lain-lainnya juga terpenuhi, Mas Supri. Jadi ini sesuai banget sih sama tema yang malam ini diangkat oleh Mas Supri. Jadi persiapan itu memang penting banget. Artinya ini kasus-kasus yang pensiunnya agak berat, setelah pensiun sakit, habis itu sakit, habis itu menjadi beban dan kemudian meninggal itu. Tapi saya ada contoh, kalau saya kan senangnya kasih contoh, Mas Supri ya. Iya. Tapi ini saya nggak bisa bilang benar atau salah ya, tapi kan mencapai kebahagiaan ceritanya kan gitu ya. Iya. Jadi saya dulu kontraktor, Mas Supri ya. Iya. Sebelum pindah ke usaha retail, saya kontraktor. Jadi ada pegawai saya, Mas Supri. Ini ada 2 contoh malah, contoh yang bagus banget nih. Tapi bisa benar bisa salah ya, tapi menurut saya ini nggak masalah lah. Yang penting kan kebahagiaan tercapai. Jadi 2 orang ini saya lihat
sewaktu aktif di bidang konstruksi, mereka itu selalu bekerja dengan baik dan selalu minta kerjaan lebih, Mas Supri. Supaya apa? Supaya dapat gaji lebih banyak lah dibanding yang lain-lain gitu. Saya kan tanya gitu, Pak ini kok Bapak rajin banget ya Pak, sampai minta kerjaan lembur terus segala macam itu. Nah ternyata ada alasannya nih, ini dua orang yang berbeda dengan alasan yang sama. Jadi kedua bapak itu anaknya 5, Mas Supri. 5, dan kebetulan perempuan semua, Mas Supri. Jadi mereka itu memasang target, akan kerja habis-habisan untuk supaya anaknya mentas sampai kawin, Mas Supri, sampai menikah. Sampai menikah. Jadi targetnya itu gitu. Targetnya itu dijadikan target pribadi, seakan-akan beban udah lepas gitu dari mereka, Mas Supri. Nah, kebetulan setelah mereka pensiun, 55 lah istilahnya kayak gitu, saya masih kontak dengan mereka baik gitu ya. Mereka itu hidupnya bahagia, Mas Supri. Karena target pribadinya udah tercapai. Padahal targetnya itu sederhana banget. Hanya anak-anak perempuannya selesai gitu, menikah, berumah tangga. Saya juga mikir kok gimana ya korelasinya ya. Saya coba cari dari sisi mana gitu. Saya coba dari pendekatannya ke agama, Mas Supri. Kalau nggak salah nih ya, mungkin bisa Mas Supri koreksi atau Pak Roni atau Pak Sarsito. Jadi akan dijaga engkau dari api neraka jika mempunyai 3 anak perempuan dan kau antarkan mereka sampai ya saatnya itu. Saya nggak tahu korelasinya, tapi saya pikir wah ini contohnya lumayan bagus ini. Mereka ini hidup bahagia di masa pensiun, walaupun pas-pasan juga, Mas Supri. Jadi ada korelasinya mungkin dengan agama gitu, Mas. Itu sih yang contoh yang kedua yang saya kasih, Mas Supri. Oke, siap. Luar biasa. Jadi ada apa? Artinya itu ada nilai-nilai ya, nilai kebaikan yang kemudian akan berpulang di hari tuanya gitu ya, kira-kira ya. Kayaknya seperti itu. Kalau yang contoh yang terakhir itu. Artinya tadi ada dedikasinya yang sangat kuat untuk mengantarkan anaknya, dan dia dapat poinnya karena mungkin Allah ridho dengan itu dan nah itu dia, mungkin keriduan Allah juga jangan dilupakan di sini. Kita kadang-kadang suka mikirnya dunia banget gitu. Artinya yang saat ini masih bekerja dan nanti akan pensiun itu perhatikan halal haram gitu-gitu. Benar. Oke, jangan asal ajar aja. Baik. Oke, tadi menarik juga tadi dari uraian Pak Osa tadi. Saya jadi teringat lagi dengan Pak Ronidin, beberapa kali beliau menyampaikan itu bahaya sekali orang mau pensiun, dia tidak mempersiapkan. Pertama tadi pensiun sendiri udah terputus dari pekerjaan rutinitas dia. Kalau dia nggak punya second opinion, benar-benar off gitu kan, off. Oke, off. Yang kedua nggak terhubung dengan kegiatan lain kayak di masjid, dia nggak pernah ke masjid, nggak ada hubungan sama orang-orang masjid, nggak ada kegiatan sosial. Berarti benar-benar off lah ya, seperti mati kutu gitu. Oke, dan keluarganya juga nggak mendukung karena dulunya mungkin dia terlalu keras, tidak baik sama keluarganya, itu jadi masalah. Jadi artinya ini jadi penting banget, memang banyak hal yang harus dipersiapkan agar pensiun sehat dan bahagia dari sejak awal ya. Mulai dari hubungan sosial, hubungan keluarga, finansial, kebaikan-kebaikan, menyimpan banyak kebaikan gitu untuk di hari tuanya yang insya Allah ya tidak akan pernah sia-sia gitu. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik. Sekarang jam 9:07. Ya, 9:07. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ini bagian dari sumbangsih kita, beberapa diskusi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang saat ini tadi dikatakan Pak Ronidin di awal, yang mau mempersiapkan pensiun dengan lebih sehat dan bahagia, atau yang sudah terlanjur pensiun tapi tetap sehat dan bahagia. Tidak ada kata terlambat juga ya.
Semuanya ketika kita dikasih waktu masih ada oleh Allah, dikasih waktu berarti masih ada waktunya ya, tidak ada terlambat. Oke, mudah-mudahan diskusi kita malam hari ini bermanfaat, bisa memberikan Amin. inspirasi, insight Amin. ya bagi Amin. teman-teman yang mungkin ini juga bermanfaat bagi lingkaran teman-teman, silahkan di-share ya. Oke, sebelum kita tutup, kita akan minta closing statement dari dua tamu kita malam hari ini, kepada Bapak Ronidin terlebih dahulu, kemudian Eyang. Kepada Pak Ronidin kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Supri, teman-teman perjalanan. Mohon maaf, saya nggak bisa tampil karena lampunya masih mati. Gambaran besar itu perlu sekali, big picture itu perlu sekali. Karena fase-fase kita dalam kehidupan kan lahir, dewasa, anak-anak, dewasa, kemudian menikah, kerja, pensiun. Tapi kan juga nggak berakhir. Setelah pensiun kita mau kemana? Sudahkah kita persiapkan keabadian? Waktu yang nggak terbatas. Pensiun kan paling 10 tahun, 20 tahun, setelah itu selesai kan. Tapi ada kemudian setelah itu ada fase yang panjang, abadi. Nah itu yang penting bahkan saya pikir. Itu penting banget. Nah itu yang perlu disiapkan sebetulnya. Jadi kan itu yang perlu kita pelajari sebetulnya. Sehingga jangan terjebak dengan tadi Pak Osa bilang dunia kan. Pensiun kan masih fase dunia juga walaupun di ujung sana. Nah, kerennya lagi, the golden age-nya, waktu yang emas pensiun ini adalah persiapan kita menuju ke sana, alam keabadian itu. Saya pikir itu. Jadi, dan itu akan tentunya akan lebih bahagia karena hati akan tenang, hati akan bahagia ketika kita mengingatnya, kan? Dekat dengannya. Kan? Nah, itulah waktu di samping kita mencoba melepas dunia ini, kita siapkan untuk sebuah kehidupan yang di sana, saya pikir itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting, karena buat apa kita mencari sesuatu yang bakal kita tinggalin gitu loh. Itu barangkali Pak dari saya, jadi jangan kejebak, jadi ada prioritas, mana yang lebih utama. Saya pikir, masa sih yang 10 tahun, 20 tahun, mau kita kalahin sama sebuah keabadian gitu kan. Itu aja Pak dari saya, terima kasih Pak Supri. Baik, terima kasih Pak Ron, ini luar biasa mengingatkan kita ya, jangan terjebak, malah justru di sisa hidup ya, pensiun terutama itu malah habis untuk dunia, tapi setelah dunianya yaitu akhirat jadi terlupakan. Ini bagus sekali, pengingat bagi kita semuanya. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Sarsito untuk memberikan closing statement untuk pertemuan podcast kita pada malam hari ini. Silakan. Ya, kembali lagi ke apa namanya pensiun ini, masa pensiun. Jadi masa pensiun itu memang bukan akhir dari segala-galanya. Karena kita tidak tahu sampai berapa umur kita diberi oleh Allah. Jadi kita harus tetap apa namanya, tetap aktif, tetap ya berproduksi secara produktif gitu artinya ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal untuk kita bisa lebih mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa yang harus kita persiapkan kalau bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhir dari segala kehidupan kita ini tentunya kita curahkan untuk yang satu, Yang Maha Kuasa. Saya kira itu. Terima kasih Pak Supri. Baik, Masya Allah. Luar biasa ya. Oke, Pak Osa mungkin ada tambahan terakhir? Cukup Pak Supri. Oke, baik Bapak-Bapak semuanya, yang Pak Ronidin, Pak Osa, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan untuk kita semua dan rekan-rekan kita yang sedang ingin mempersiapkan masa pensiun lebih sehat dan bahagia. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bagi yang sedang mengalami kesulitan, semoga Allah angkat kesulitannya dan diganti kemudahan. Dan terutama bagi teman-teman ya yang memang sudah di masa-masa pensiun dan sudah menjalani masa pensiun, karena memang masa pensiun identik dengan akhir fase dari akhir perjalanan ya.
ujung di ujung tadi dibilang Pak Ronidin, maka mudah-mudahan doa-doanya untuk husnul khotimah Allah berikan Amin. untuk mereka ya. Apapun kondisi dunianya itu menjadi tidak relevan ketika dapat husnul khotimah gitu. Ketika dapat husnul khotimah, maka selanjutnya yang abadi tadi akan Insya Allah, bahagia. Masya Allah. Masya Allah. Oke, baik Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Amin Amin. ya Ya rabbal Allah, ya alamin. Rabbal Kita Alamin. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ntar tambahannya nih, ada tambahan lupa saya tadi nyampaikan. Tambahannya ya teman-teman yang menonton, ini kebetulan Pak Sarsito itu beliau terapis EFT bagi teman-teman yang membutuhkan konseling, ya EFT coaching juga ya, membutuh saran-saran dalam menjalani kehidupan, baik untuk bimbingan karir, kesehatan, keluarga, pekerjaan, sosial, spiritual bisa menghubungi beliau. Termasuk juga Pak Ronidin, beliau juga seorang terapis EFT dan juga seorang coach ya. Dan beliau akan sangat senang sekali apabila bisa membantu rekan-rekan untuk membantu menyelesaikan ya hal-hal yang masih menjadi hambatan dalam kehidupan ya dengan teknik coaching ya, saling dikonsultasikan dan mudah-mudahan menjadi solusi-solusi yang menjadi jalan keluar bagi teman-teman semuanya. Nah, dan free ya, saat ini free ya Pak Sarsito ya. Oh, free. Pak Ronidin juga free ya. Dan termasuk teman-teman yang mau konsultasi mengenai tadi mempersiapkan pensiun dengan baik, itu bisa menghubungi Pak Sarsito dan Pak Ronidin. Nanti kontaknya akan saya taruh di deskripsi ya. Dan teman-teman yang mau konsultasi mengenai dunia usaha, mungkin masih ada masalah dengan usahanya dan lain-lain, bisa juga menghubungi Pak Osa nih. Pak Osa nih dari sejak awal nggak pernah bekerja di instansi, mau menggeluti dunia usaha, menggeluti dunia investasi. Jadi bagi teman-teman juga bisa konsultasi kepada beliau. Kalau saya konsultasinya nanti mungkin lebih ke healing ya, ada masalah kesehatan gitu. Kebetulan saya memang dari dulunya udah menyukai dunia kesehatan ya. Agak terapis juga gitu. Iya, agak beloknya itu malah justru pas pekerjaan gitu. Kalau apanya dunia kesehatan yang holistik, dan kebetulan alhamdulillah kami sampai saat ini ya melakukan, kalau ada gangguan kesehatan itu kan sesuatu yang wajar, itu namanya manusia, tetapi sampai saat ini kami bisa memaintenance-nya, Allah izinkan, dengan tanpa obat, dengan tanpa dokter gitu, tanda kutip ya, kita bisa dengan yang alami-alami yang dekat-dekat sama kita gitu, alhamdulillah. Dan pendekatannya holistik, baik spiritual, emosional maupun fisik ya. Oke, teman-teman bisa juga konsultasi ya, nanti juga nomornya di bawah untuk kasus penyakit akut maupun kronis gitu. Oke, itu terima kasih sekali lagi teman-teman. Ya, mohon maaf ada tambahan tadi. Oke, kita tutup lagi kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.